Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan belajar Excel untuk pemula. Kita mulai dengan soal-soal kasus. Dalam hal ini laporan penjualan buku. Saya Muhammad Amri Lubis akan mengantarkan ini pada kita semua. Mohon tidak menggunakan HP selama dalam kelas. Terima kasih Anda telah membantu memperbaiki cara belajar Anda. Mari fokus, walaupun sebentar, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita belajar lama tetapi sambil-sambil nyambi-nyambi. Kita tidak akan dapatkan hakikat ilmu apa yang kita peroleh, itu tidak akan dapat. Mana poinnya harus kita dapatkan, seharusnya dapat, tapi karena kita tidak fokus, akhirnya tercecer. Kita mulai dengan operator aritmetika. Ini tanda-tanda baca ini namanya operator. Kalau dalam programming ini, dalam matematika, dan programming atau komputer itu berbeda penggunaan, berbeda simbol, tetapi penggunaannya sama. Contohnya di matematika ada tanda tambah, di komputer sama. Contohnya hasil sama dengan harga ditambah jumlah. Dalam matematika ada tanda kurang, dalam komputer juga sama. Contohnya hasil sama dengan harga dikurang jumlah. Dalam matematika ada simbol garis miring, ada titik 2 garis titik 2, tapi komputer cuma ada satu. Maknanya adalah bagi. Ya. Contohnya hasil sama dengan harga dibagi jumlah. Dalam matematika ada lagi simbol X ataupun titik. Dalam komputer hanya ada boleh bintang. Salah satu dari keduanya tidak dipakai. Nah, contohnya hasil sama dengan harga dikali jumlah. Harus jelas sampai di situ ya. Ini adalah operator, tanda-tanda baca di dalam operasi matematik. Ada beberapa hal terminologi atau istilah-istilah yang ada di Excel, kita harus pahami itu supaya nanti ketika belajar Excel kita bisa mengikutinya, kemana pembicaraannya dan apapun yang dimaksudkan dalam setiap diskusi. Pertama, sel, yaitu perpotongan kolom dengan baris. Ini kolom, ini baris. Jadi di sini kolom dan baris ini namanya sel. Jadi di mana dia berada posisi ini akan diceritakan. Ini sekarang posisinya ada di baris, di kolom B baris ketiga. Jadi kolom dulu ya, kolom B baris 3. Itu namanya sel, perpotongan kolom dengan baris. Istilah kedua namanya sum atau sum, itu penjumlahan nilai atau isi sel. Jadi bila mana nanti ada di sini angka, berarti ini adalah C4, ini adalah D4. Ketika angka yang ada di sini dan di sana dijumlahkan, taruhnya di E4, maka di sini sum. Perintahnya adalah sum, ya. Boleh juga tambah, ya. Kemudian ada namanya merger and center. Itu artinya menggabungkan beberapa baris menjadi satu baris. Katakanlah baris B5, C5, D5 jadikan satu, itu namanya merger. Kemudian bila mana ada teks di sini, kita tulis teks itu supaya letaknya di tengah, kita gunakan center. Jadi satu kali pilih mendapat digabungkannya kolom-kolom menjadi satu kolom. Kemudian isi daripada kolom itu diletakkan di tengah, center. Nah, untuk meletakkan di kiri kita tekan nanti Ctrl L, left. Kalau meletakkannya di kanan, Ctrl R, right. Kemudian ada format cell. Kemudian ada format number, format percentage dan sebagainya. Kalau format cell berarti ukuran sel ini diperlebar atau diperkecil. Kalau number, angka yang ada di sini dipisah per 3 angka. Kalau percentage berarti presentasi, dan banyak lagi format nanti. Ada lagi namanya wrap text. Wrap text ini posisi teks berputar. Jadi kalau misalkan teks ini ada di sini, kita wrap text, dia akan membentuk baris pertama, baris kedua. Padahal kolomnya cuma satu, sama-sama kolom sini di sel C3, misalnya seperti itu. Kemudian istilah berikutnya yang keenam ada Ctrl S. Di tombol ini ada, di keyboard ini ada tombol Ctrl, ditahan, ditekan S. Jadi kita tekan Ctrl, tahan, tekan S, baru lepas. Namanya Ctrl S, berfungsi menyimpan file atau dokumen. Kemudian ada block.
yaitu menandai sel. Caranya nanti kalau misalkan kita akan blok sel C2 ini hingga ke C5 terus ke E5, maka caranya nanti klik di C5, tahan, kemudian tarik ke bawah ke C5, kemudian tarik ke kanan ke E5, lepas, nanti akan terblok ini semua. Nah, itu namanya blok. Nah, setelah diblok baru bisa kita lakukan fungsi yang lain. Katakanlah Ctrl C menandai sel yang akan di copy. Nanti di sini akan ada garis putus-putus mengatakan ini area yang akan di blok, menandai akan di copy. Yang ke-9 adalah Ctrl V, bukan F, Ctrl V. Ya, berfungsi untuk menggandakan teks yang telah diblok tadi. Ya, digandakan bisa di ke sel yang berikutnya atau sebelahnya, ke atas, kiri, dan kanan. Kemudian ada Ctrl X. Ctrl X ini berfungsi menghapus isi sel atau memindahkan isi sel. Caranya harus diblok dulu sel yang dimaksud. Kemudian ada button border. Button border ini ketika kita sudah membuat isi sel itu yang ada seperti tabel, maka perlu ada garis-garis pemisah antara baris dengan kolom, antara kolom dengan kolom yang berikutnya. Kita namakan button border. Contohnya all border. Kalau all border berarti semua sel itu diberi garis. Kalau top border kita hanya memberikan garis pada bagian atas saja, dan seterusnya. Istilah berikutnya namanya fill color, mengisi warna background sel, misal warna abu-abu, sehingga nanti terpisah antara mana yang judul dari tabel, mana isi tabel. Judul tabel biasanya dikasih background. Kita coba contoh laporan penjualan buku. Ini contohnya. Ini adalah daftar penjualan buku, ya, atau laporan penjualan buku. Ini akan kita coba di dalam Excel. Sekarang kita buka Excel. Kita lihat dari contoh yang ada. Ini Excel sedang aktif, sedang loading. Ini adalah kolom nomor, nama, hingga ke jumlah. Ini input, data diketahui. Sedangkan kolom jumlah harga, discount, dan total harga itu diisi berdasarkan pertanyaan. Ya, kita mulai di sini. Lalu kita double klik. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di sini, ini soalnya, kita coba mulai dari sini di A1, ini A2, sementara A3. Oke. Di mana kita berada? Di mana kolom ini berada? Ini namanya sel. Di mana dia berada selalu diceritakan oleh petunjuk di sini. Ini berada dia di O11 kolom dulu ya. Ini D5. Kalau yang ini F13. Kalau yang ini B1. Kalau di sini A3 dan seterusnya ya. Kita mulai. Ini kita buat di sini nomor, nama barang, penerbit, edisi. Nomor di sini kita buat hurufnya besar, nomor, tekan tombol tab. Kemudian nama barang, penerbit, edisi. Nama barang, penerbit, edisi. Nah, tadi pernah saya katakan tadi ada format cell. Jadi di sini kita double klik di sini. Begitu double klik, tapi tunggu posisi warna petunjuk atau pointer ini, warna mouse ini berubah seperti itu. Baru double klik, nah, dia akan menyibak. Ini juga akan menyibak. Oke. Nomor, nama barang, penerbit edisi. Lalu harga satuan, jumlah unit. Di sini tab, harga satuan itu rupiah. Double klik lagi di sini. Nah, kemudian jumlah unit, jumlah harga, jumlah unit. Nah,
jumlah unit ini kalau kita lihat di soal, dia letakkan di baris di sel yang sama, tapi isinya 2 baris. Nah, di sanalah peran wrap text tadi itu. Wrap text, dia akan berputar. Wrap text tadi akan berputar dia. Jadi kita klik di sini, kita pergi wrap text, maka dia akan berada di kolom yang sama, tapi di baris yang berbeda. Lalu jumlah harga, diskon. Di sini jumlah harga, kemudian diskon 20%, total harga. Oke, ini juga kita buatkan wrap text. Nah, kalau kita ingin 2 baris, kita tinggal double klik di sini atau tarik pelan. Nah, kemudian ini tarik ke atas lagi supaya dia membentuk 2 baris. Discount juga wrap text. Total harga ini juga kita besarkan sedikit. Lalu kita wrap text seperti itu. Nah, itu tadi yang namanya pengisian. Jadi istilah-istilah tadi, terminologi tadi yang di awal sudah kita gunakan sekarang. Format cell ya. Sekarang kita akan gunakan ini namanya fill color. Ini kita blok, tahan. Cara memblok tadi itu adalah klik di A3, kemudian tahan sampai ke H3, lepas. Kemudian ambil warna yang abu-abu. Nah, mengatakan ini adalah background. Nah, di sini kita isi. Kita lihat lagi sini, nomornya ada 1 hingga 15. Caranya adalah ketik 1, enter, 2, enter. Kemudian klik di angka 1, tahan sampai ke angka 2. Bagaimana cara supaya sampai ke 15? Ini ada namanya simpul. Simpul ini kita klik, lalu tarik pelan-pelan, nanti ada berhitung tuh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Nah, lepas, kling, jadi. Terus nama barang kita input Microsoft Windows, Microsoft Word. Ini Microsoft Windows. Nah, kemudian ada lagi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, kemudian ini kita double klik. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya Computindo Elex Media. Ini Computindo Elex Media, Gramedia. Nah, kita cobain 3 dulu. Harga 15.000, 22.500, 15.000 tuh agak. Kemudian kemudian 25.000. Oke, unitnya 358. Oke, ini terus kita mau buatkan garis pemisah supaya jadi bentuk tabel. Caranya di blok dari A3, ditahan mouse-nya, jangan dilepas kliknya sampai A16 sampai ke H18, lepas. Kemudian ambil button border, kemudian pilih all, seluruhnya diberi pembatas, border itu pembatas. Nah, oke, seperti itu. Simpan dulu ya. Kita simpan dengan Ctrl S. Nah,
dia nanya di mana kita simpan, kita akan bikin folder di situ. Kita akan bikin folder di D, namanya Excel. Ini new folder, Anda ketik Excel lalu enter 2 kali. Kemudian ini diganti namanya laporan penjualan. Oke, enter, atau kan save juga boleh, enter juga boleh, enter. Oke, sekarang sudah tersimpan laporannya. Lalu bagaimana cara kita mengisi jumlah harga? Lihat soal. Jumlah harga di sini harga satuan dikali jumlah unit. Harga satuan dikali jumlah unit, letakkan jumlah harga. Harga satuan, saya ulangi, harga satuan dikali jumlah unit. Di sini dia harga satuan berarti sama dengan harga satuan diklik, kemudian dikali itu tadi simbolnya bintang, kemudian jumlah unit, lalu kita insert, dapat tuh 45.000. Jadi soal sama 45.000. Loh, ada pemisah Pak, kita pisahkan. Kita klik di sini, lalu ambil command style, koma style ya, koma style, lalu hilangkan angka di belakang koma. Ini, teng teng. Nah, oke. Diskon. Lihat lagi soal. Diskon didapat dari jumlah harga dikali 20%. Jumlah harga yang ini 20%. Nah, kita kali, berarti sama dengan jumlah harga dikali 20%. Enter. 9.000. Kita lihat soal. Betul. Total harga, jumlah harga dikurang diskon. Jumlah harga dikurang diskon. Ya. Jumlah harga dikurang diskon. Sama dengan, selalu sama dengan jumlah harga kurang tuh kurang biasa. Ada di sebaliknya di sebelah kanan angka 0, kemudian klik diskon lalu enter. Nilainya berapa? Nilainya 36.000. Kita lihat benar. Oke, kalau benar, maka untuk membuat berikutnya tinggal tarik rumus ini ke bawah. Klik di sini, lalu ambil simpul, klik, tahan, tarik ke bawah. Begitu juga di sebelah. Klik di sini, kemudian klik simpulnya, tahan, tarik ke bawah, lepas. Oke, ini coba kurang 1 tadi. Terakhir juga situ sama. Klik di 36.000 total harga, klik simpulnya, tahan, ya. Klik dulu, lepas kliknya, kemudian klik di simpul, titik, tarik ke bawah, lepas. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa Ctrl S, menyimpan ulang posisi terakhirnya. Untuk berikutnya, di sini ada namanya Microsoft PowerPoint, Microsoft Access. Ini, maka di sini buatkan Microsoft. Nah, Microsoft PowerPoint. Nah, karena mirip-mirip, ini bisa kita klik di sini, kita copy aja, kita blok di sini, blok, kemudian Ctrl C di sini, paste. Nah, klik di sini access. Oke, ini kita double klik supaya dia melebar. Nah, lalu penerbitnya nomor 4, Elex Media Computindo. Elex Media sudah ada, Ctrl C di sini, Ctrl V. Ini Elex Media sama. Berikutnya baris kelima Computindo sama yang di atas tuh, Computindo, klik Ctrl C, klik di C8, Ctrl V. Oke, selesai. Harga nomor 4 20.000, 21.000. 20.000 tuh agak 4, 21.000. Nah, kemudian jumlahnya 54. Nah, perhatikan ketika dimasukkan angka 5 di sini, otomatis harga, diskon, dan total akan dihitung. Baris keempat ya, atau record keempat di sini 5. Akan terhitung langsung 5 kali 200
5 kali 20.000, 100.000 dan seterusnya. Karena ada apa? Sini rumusnya sudah ada. 5, enter, perhatikan. Nah, langsung hitungnya. Kemudian berikutnya baris kelima adalah 4 dikali 21.000, berarti 4 kali 2 84.000. Nah, oke, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita simpan lagi atau tekan Ctrl S ataupun tekan save. Oke. Karena rumusnya sudah diisi di sini semua, tinggal begitu data dimasukkan, ini rumus-rumus ini akan bekerja. Sekarang kita bikin judul daftar penjualan buku. Di sini di A1 daftar penjualan buku. Lalu berikutnya CP kerja keras pintar. CP kerja keras pintar, enter. Nah, sekarang kita akan gunakan merger yang ini. Kita gabungkan kolom A, B hingga H, lalu teks ini kita letakkan di tengah. Caranya blok teks tersebut, tarik sampai ke H1. Lepaskan mouse-nya, lalu klik di sini namanya merge, gabungkan kolom-kolom, lalu letakkan teksnya di tengah. Hap, jadi lakukan yang sama. Klik, tahan, tarik ke kanan, lepas. Klik tombol merge and share. Klik menu ini, klik, sudah selesai. Oke, untuk mengisi data 6 sampai 15 itu sudah mudah. Tinggal Anda ikutin saja apa yang Anda telah lakukan tadi di awal. Baik, itu laporannya. Laporan penjualan buku. Kemudian kita praktik tadi sudah. Kemudian terima kasih. Demikian saja, semoga ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman Anda. Silakan like and share. Subscribe-nya jangan lupa ya. Terima kasih.